patah di saat perang Uhud. Juga pernah Rasulullah ketika lari ke Bani Taif, ke daerah Taif, ternyata yang dimana di sana ada saudara rodok Rasulullah, yang mana Rasulullah mengharap di sana ada saudara mungkin akan ada perlindungan. Ternyata apa? Ketika sudah melihat perbatasan Taif, Rasulullah langsung dilempar batu, disambut dengan lemparan batu saking kaum Taif. Itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fadzakir, teruskan perjuanganmu ya Habibi ya Rasulullah. Jangan kau abaikan saja, enjoy mawon bahasa sekarang. Biarkan mereka berkata apa, biarkan. Lebih-lebih misalnya kula jenengan selalu dikunjung di uang, sabar, dikunjung dibicarakan di belakang kula panjenengan, sabar, kita tidak usah hiraukan. Yang penting kita jangan ngomongi orang. Yang penting kula jenengan ojo ngibah orang, ojo ngerasani uang, niku sing eman. Kalau jenengan ngerasani uang, amal ibadah kula panjenengan dikeaken nang uang sing dirasani pahalane. Lek kula panjenengan mboten kada amal kebagusan, maka dosane wong sing dirasani dikeaken ten kula jenengan. Lah, kalau kita sing dirasani alhamdulillah. Kalau kita sing digunjing alhamdulillah. Maka ada orang bijak mengatakan, orang soleh mengatakan, biarkan orang di belakangmu menggunjingmu. Kersane tiang di wingkinge jenengan menggunjingmu, menjelek-jelekkanmu, karena panjenengan wonten ing ngarep wonten kafir Quraisy, kufar Mekah, kafir Quraisy sebetulnya tahu, faham bahwasanya Muhammad Rasulullah itu betul-betul adalah Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hatinya ada rasa hasad, iri, bahaya iri niki. Iri dengki nang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebegitu mulianya. Jadi intinya lek wis dasare memang gak seneng nang Kanjeng Nabi Muhammad, wis dasare ada hasud, ada iri, ada dengki, enggak mau, walaupun dia itu percaya ini adalah utusan Allah. Engkau bukanlah peramal sebab dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Orang-orang kafir mengatakan Muhammad tukang syair, kita tunggu kebinasaan dari tukang syair. Orang kafir Quraisy itu ngomong ngaten, natarabbasu, kita tunggu kehancuran atau matine wong tukang syair. Keranten tiang kafir niku tiang Mekah singen wedi ten tukang syair. Keranten syair niku ketika dilantunkan itu akan dibuat nyanyian. Syair niku kata umpamane ya Rasulullah salamun alik, niku termasuk kategori syair. Atau kalau dalam Alfiyah nadhaman itu adalah syair. Makanya wong Arab, wong jahiliyah di saat itu wedi cek wedine wong tukang syair. Wedine digawe syairan akhirnya dinyanyikan. Maka mereka biarlah Muhammad kita tunggu kematiannya. Maksudnya ngoten. Natarabbasu bihi raibal manun. Kun tarabbasu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, tarabbasu, tunggulah. Entenono sira kabeh, entenono. Fa inni ma'akum minal muntadirin. Maki aku, kata Rasulullah, bersamamu sama-sama menunggu. Menunggu napa? Kehancuran kufar Mekah, kehancuran kaum kafirin. Ketika mereka fa'udzibu bis-saif, yakni dengan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Saat napa? Ketika perang Badar. Ketika perang Badar, jumlah kaum muslimin di saat perang Badar berapa? 313 jumlahnya. Musuhnya berapa? 3 kali lipat dari 313.
Ada yang mengatakan 1000 pasukan kafir di saat perang Badar. Kaum mukminin cuma berapa? 313. Itu pun perlengkapannya, senjatanya kekurangan. Berhubung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa terkalahkan ketika perang Badar. Maka banyak ulama ketika baca-baca wiritan Fatihah atau kata suwahu salamun qaulan mir rabbir rahim dibaca sebanyak 313 tafaulan dumateng jumlah pasukan kaum muslimin di saat perang Badar sejumlah 313. Sallu ala Nabi Muhammad. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghun. Am ta'muruhum ana ta merintah ing kufar Mekah ahlamuhum apa akal-akale wong kafir kabeh bihada kelawan iki ai qaulihim. Apakah ana ta akale wong kafir mereka kafir napa niku akalnya kepinterane wong kafir niku merintah nang tiang niku kabeh nang kafir kabeh bihada kelangan ucapan anta kafir anta syair anta majnun anta kahin. Ya. Rasulullah ngene ku diucap anta kahin. Wahai Muhammad, engkau adalah tukang sihir, engkau tukang ramal, engkau orang yang gila. Maka jangan heran ketika seorang ulama Quran gaweane dhewe, gawe-gawe Muhammad. Padahal Rasulullah dijuluki al-ummi. Muhammadun makan biasa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Rasulullah dijuluki al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tujuan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah dijuluki tidak bisa baca dan tidak bisa menulis agar ketika nanti mendapatkan risalah yang bisa disampaikan kepada umat agar tidak dianggap itu bikinannya Nabi Muhammad. Padahal nggak bisa nulis, tapi ternyata masih orang kafir, orang munafik masih bikin-bikin gawe-gawe. Rasulullah menduduh bahwasanya Al-Quran itu adalah gaweane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balla yu'minun, bahkan mereka tidak mau beriman. Kenapa kok gak gelem iman? Istikbaran, karena merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih berpangkat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin. Falyatu moko nekano sapa ya kabeh bihaditsin kelawan sebuah cerita, kelawan cerita mithli sepadane Al-Qur'an in kanu lamun ana sapa kabeh sadiqin iku padha teman kabeh. Nah, ketika orang-orang kufar mengatakan ikhtalaqahu, itu adalah bikinan Rasulullah, Al-Quran itu adalah bikinan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan atau ucapan mereka, falyatu bihaditsin mithlihi. Kalau memang benar Al-Quran itulah bikinan Rasulullah, maka ayo datangkan gawe pisan bihaditsin mithli, sebuah cerita, sebuah ayat yang seperti yang sama dengan Al-Quran. In kanu shadiqin, jika mereka itu memang benar di dalamnya, fi qaulihim, di dalam ucapan mereka. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu ana toten ciptakno sapa kabeh min ghairi syai'in saking liyane suwiji-wiji ai akhaliq. Am humul khaliqun ana ta utawi kafir kabeh al khaliqun iku wong kang nyiptakaken. Begusi Allah ditanyakan am khuliqu min ghairi syai'in, apa wong kabeh iku ditadekno saking liyane suci-wiji.
yakni pas moro dadi dhewe wong menungso makhluk kabeh iki termasuk wong kafir kabeh sing menghina Rasulullah, sing membantah Rasulullah, sing menantang Rasulullah. Apa gak ono sing nyiptakno moro-moro dadi dhewe? Amhumul khaliqun, apa wong kafir kabeh ku sing nyiptakno dhewe? Niku bahasanya Allah ten kafir Mekah, ten kufar Quraisy. Wala ya'kulu makhluqan bighairi khaliq. Jadi tidaklah mungkin, muhal, sesuatu yang tanpa pencipta. Umpamane kados kitab niki nggih, kamera, masjid, benda, nggak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Handphone ada pabriknya, karpet baru, nggak moro-moro enten dewe, enten pabrik, enten sing nyiptaan monungso, nggih ngoten, gak moro-moro enten dewe. Lho ini proses suami istri. Nggih, itu prosesnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ngoten. Mafhum saged dipahami nggih? Fala budda lahum min khaliq. Ngene iku, fala budda lahum min khaliq. Maka pasti adanya makhluk, adanya manusia, itu bentuk daripada bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus ya Bang Roma, bukti adanya bumi ini, bukti adanya Tuhan, kan ngerti? Adanya makhluk ini bukti adanya Sang Pencipta. Itu pun kita nggak perlu aku pengen delok pangeran, tidak perlu. Kalau pengen delok Gusti Allah, lihat makhluknya, apa yang diciptakan, termasuk kula jenengan kiamba sebagai manusia. Ini bukti adanya Allah. Secara logika mawon nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Fala budda lahum min khaliq huwallahul wahid. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am khalaqu ana ta wis nyiptakno kabeh sapa kafir kabeh as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan ing bumi. Ana ta sing nyiptakno langit lan bumi iki wong kafir kabeh? Disolakan Gusti Allah. Kok cek nentange nang Muhammad, kok gak gelem iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, ngoten maksudnya. Allah duka am khalaqus samawati wal ard. Apa wong kafir kabeh iku sing nyiptakno langit-langit lan bumi iki? Sanes Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdiru ala khalqihima. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang sanggup untuk menciptakan langit dan bumi ini. Ampun kata-kata, ampun tebe-tebe, nyiptakno semut mawon, hewan sing kecil. Ayo sinten sing saged manungsa sepandai apapun, ilmuwan sepandai apapun, tidak akan bisa menciptakan makhluk sekecil semut. Alaihi wasallam. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum ana to ing sandinge wong kafir kabeh khazainu rabbika derajat itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, khususnya kenabian. Siapa sing dipilih kalian Gusti Allah untuk menjadikan dia sebagai utusan Allah, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad adalah penutup dari para anbiya dan para utusan. Bahkan Rasulullah sebelum diciptakan, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah harus menciptakan nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan nur Kanjeng Nabi Muhammad
min nuri rabbih, dari cahaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam di surga, Nabi Adam melihat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiullah Adam kaget, heran. Akhirnya bertanya kepada Allah Rabbul Alamin, ya Rabb, sinten Muhammad niku? Kok begitu mulia namanya bisa bersanding dengan engkau kanjeng Nabi, dengan engkau Dewi Nabiullah Adam alaihissalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad bersanding dengan Allah Rabbul Alamin. Nabi Adam, berarti ini orang hebat ini Muhammad, orang istimewa. Akhirnya Nabi Allah bertanya, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah keturunanmu nanti, yang dia akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin, akan penutup para nabi dan para utusan. Jadi sebelum adanya makhluk, Allah sudah menciptakan nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hak mutlak Allah, haknya Allah, kita tidak bisa mengatur. Kula jenengan keiso sing dadi sing dadi nabi iki ae Muhammad iku wong miskin, gak duwe bapak, yatim pisan, gak terhormat. Mungguwe wong kafir. Karena pangkat derajat itu tidak dinilai dengan harta. Nggih, tidak dinilai dengan harta. Pangkat itu mutlak langsung ngarsan Gusti Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan khusus sebab dengan rahmatnya Allah terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Amhumul musaitirun, apakah mereka juga orang yang berkuasa? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka tidak menguasai, mereka tidak bisa apa-apa. Am lahum sulamun yastami'una fihi, am lahum onoto iku kaduwe wong kafir kabeh sulamun utawi undak-undak ondo yastami'una kang padha krungu sapa kabeh fihi ing dalem undak-undak. Tidak nggih, apakah mereka orang kafir mempunyai tangga ondo sing saged ngrungokaken nang Gusti Allah Subhanahu wa taala, saged munggah nang langit mendengarkan percakapan Allah dan para malaikatnya? Tidak, mereka tidak sama sekali tidak bisa mendengar. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Kalau toh memang mereka sakit munggah nang langit, bisa mendengarkan, monggo falyati, datangkan. Falyati mustami'uhum, monggo teko mustami sapa wong kang krungu kabeh. Bisultanin, kelawan bukti mubinin kang nyoto, yakni kelawan bihujjatin bayyinatin, dengan hujjah yang jelas, wadihatun, yang terang. Dan maksudnya terus lanjut sampun. Alhamdulillah, shadaqallahu maulana al-azim. Terus ing dalu menika kula jenengan saged memetik hikmah pelajaran mau'izah pangkat kenabian khususnya. Nggih, kenabian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan dipilih oleh Allah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diberikan sesuatu itu semua terserah Allahu Rabbul Alamin. Dan mugi-mugi kula jenengan termasuk tiyang ingkang selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Kula aturaken pemberitahuan alhamdulillah ten jamaah, juga para pendengar donatur semuanya dimanapun jenengan berada. Alhamdulillah total masuk dana ke toko 90 juta rupiah. Saldo masjid atau kas masjid 0 rupiah, nggih, boten enten sama sekali. Telas biar cepat lunas, cepat selesai. Terus pertama DP 10 juta, terus kemarin diambilkan 50 juta, 50 juta, 10 juta,
terus 40 juta, totalnya kas saldo masjid itu 60 juta kita habiskan. Terus 30 juta dari panjenengan semua sing wonten enten sing 1 meter, ada yang 2 meter, ada sing 100.000, semuanya terkumpul 30 juta dikumpulkan masuk tentu 90 juta. Karena total keseluruhan membutuhkan 111 juta lebih wonten. Terus masih punya hutang pinten? 21 juta rupiah. Ada dana yang masuk belum tercatat, insyaallah besok Jumat akan diumumkan. Sekolah Wang Solih, mugi-mugi semua amal jariah panjenengan diterami kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kula nangis, artinya nangis terharu, tidak menyangka atas izin Allah Subhanahu wa taala masjid bisa membeli karpet sebagus ini, tidak menyangka sama sekali. Karena mulai dulu-dulunya itu mesti nyicil Pak Ringe, kan sak soft, terus tahun malih 2 soft, singkatnya penuh niki nentek 10 tahun. Niki alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, walaupun hutang niki bisa lunas dalam bentukan bisa paring dekah jamaah putri sebanyak 6 soft. Insyaallah mendeng bini jamaah putri ki orang tambah boleh insyaallah. Dadi muga-muga dadi amal jariah sebarokah sehingga nanti ketika kula panjenengan sudah meninggal dunia pahalanya mengalir sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzah qawlin wa niyati biyash kafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbin dajani wa hayrati faya rabbi matihni bisirri urufihi wa nawwir biqalbi wa sami wa muglati. Allahumma arhamna bil Qur'an ij'alhu lana imaman wa nura wa rama. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mugi-mugi hajat kula panjenengan diparingi kabul insyaallah. Hajat dunia dan hajat akhirat Allah paringi kelancaran rezeki kula panjenengan sedaya. Allah paringi rezeki kadalan ingkang barokah ingkang manfaat lan kula panjenengan sedaya paringi sehat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat wa taatillah. Di antara kula jenengan saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah
panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat ma taatillah, dan mungkin-mungkin dengan sesuai nanti ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji ke Makkah Mukarramah dan bisa ziarah sowan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ingkang barokah sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hakadam ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.